Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi kita. Salam pemenang. Di samping saya ada orang yang luar biasa tingginya, luar biasa kumisnya. Sahabat saya, kakanda saya, Mas Jayud. Apa kabar, Mas? Selamat sore, baik Mas Eko. Hari ini kita mau ngomong apa nih? Eh, kita bincang-bincang mungkin tentang semangat ya. Semangat. Motivasi. Motivasi diri. Ada apa dengan diri kok tidak termotivasi kebanyakan manusia ini? Wah, itu Apalagi kalau lagi krisis, ya katanya betul sekali. lemes jiwa kita itu menghadapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita, misalnya ekonomi lagi turun, kemudian kayaknya proyek dikit, kayaknya jadi semangat jadi turun tuh. Betul, Ya, betul. apa yang menyebabkan seseorang tuh punya motivasi diri yang kuat apa tidak? Iya. Baik, terima kasih Mas Eko Ya. dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi berbicara tentang motivasi, kita nggak lepas dari sesuatu yang sangat mendasar di dalam diri seseorang, ya. Karena dengan motivasi kita bisa bergerak. Oke. Saya tidak bisa membayangkan kalau seseorang tidak punya motivasi. Nah, ya udah. Ibarat Tidur benang. aja, diem aja udah males. Seperti mau menegakkan benang basah ya. Betul. Susah dia untuk digerakkan maju. Nah, oleh sebab itu ini menjadi sesuatu yang penting, ya. Berbicara tentang motivasi, kekuatan yang ada dalam diri kita, yang menggerakkan kita, mendrive kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Ya. Nah, tanpa itu berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan di sini. Ya. Seorang tokoh yang cukup terkenal, mantan Presiden Amerika Serikat, Ya. Abraham Lincoln, ya. betul. Ya. Beliau menyampaikan bahwa ketika sebuah bangsa tidak lagi memiliki motivasi Ya. untuk bernegara, Ya. maka akan terjadi demoralisasi. Ush. Nah, Oh, bisa ketika kebayang, dia hilang motivasi bernegara, Betul. terjadi demoralisasi. Oh. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi, Pak, Ya, ya, terutama ya, di negara tercinta ini. Ya. Nah, ada beberapa strategi di dalam motivasi diri. Ya. Ya. Di antaranya bagaimana kita membangun motivasi diri. Ya. Ya. Dalam hal ini tentunya kita harus bisa menetapkan satu target atau goal yang Nah, itu tetap, yang ya. saya mau sampaikan. Berarti emang harus ada tujuan ya. harus ada Ada tujuan. cita-cita ya. Ada sehingga cita-cita. kita tergerak menuju situ. Betul. Ya. Nah, ketika kita sudah menetapkan satu tujuan, harus tujuan yang kira-kira sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk Ya, mencapainya. Ya. Nah, itu kadang-kadang kalau ketemu anak sekarang ditanya cita-cita yang mau. Kalau zaman kita kecil dulu ya, ditanya cita-citanya apa? Jawabnya cepet banget tuh. Pilot, tentara, dokter gitu ya. Betul. Sekarang anak-anak sekarang ditanya cita-citanya apa? Lama jawabnya, mikir dulu. Apa ya? Belum tahu. Nah, itu. Mungkin kondisi sekarang juga menggiring anak-anak sekarang tidak secara spesifik untuk menetapkan satu target dan satu tujuan seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu perlu menetapkan tujuan harus yang jelas. Oke. Harus yang terinci, terukur. Nah, Ya, betul. ya. Karena kalau terlampau tinggi, Ya. nggak terukur, sulit kita bisa mencapainya. Mencapainya. Entah kapan dicapainya juga nggak jelas. Betul. Kadang-kadang nggak visible juga ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi harus realistis. Realistis, good. Kemudian kita sudah buat sedemikian rupa, sudah menetapkan tujuan sedemikian rupa, kadang-kadang ada hambatan di dalam pencapaian. Ya. Nah, ada beberapa situasi bagaimana kita bisa mengatasi hambatan-hambatan ketika kita mencoba mendrive motivasi kita ke depan. Oke. Nomor satu ya tentu kita harus identifikasi apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apa permasalahan yang dihadapi? Betul. Dalam hal dia mau mencapai tujuan itu menghadapi hambatan tadi. Betul sekali Mas Eko. Kedua, karena kalau proses identifikasi ini tidak berhasil dilakukan, ya kita tidak bisa mewujudkan dengan tepat apa yang jadi sasaran kita. Ya. Kemudian ketika sudah ditetapkan, inilah permasalahan yang akan dihadapi, kita coba hadapi. Jangan menghindar. Jangan lari dari Jangan situ. lari. Ya, Ya. hadapi. Seringkali terjadi begitu ada sedikit hambatan, orang cenderung, wah memang saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Begitu dia bilang nggak sanggup, ya nggak sanggup lah. Betul, Ya. terjadilah akhirnya tidak terwujud ya. Ya.
Jadi jangan menghindar. Kemudian untuk menjaga ini juga kita coba lakukan rutinitas hidup yang positif. Ya, ini bisa membangkitkan ya seperti kita melakukan kegiatan olahraga. Ya, tentunya olahraga yang kita bisa senangi, yang kita kita bisa. Ya. Kemudian yang lebih serius lagi, dia agar lebih fokus, dia melakukan kegiatan meditasi, Mas Eko. Ya. Nah, inilah hal-hal yang bisa membantu untuk bagaimana bisa menghadapi permasalahan di dalam mewujudkan motivasi tadi. Artinya, kalau saya lihat tuh sebenarnya dalam mencapai cita-cita tujuan kita itu, motivasi itu adalah energi. Betul. Untuk bisa ke sana itu kan ya. Betul. Supaya energi ini terjadi, kita harus berpikir positif, latihan-latihan meditasi dan lain sebagainya untuk menciptakan itu semua. Itu yang harus dilakukan. Kemudian kita juga diajak untuk mencoba mencari kegiatan-kegiatan eksternal, kegiatan-kegiatan luar yang bisa menumbuhkan inspirasi dalam diri kita. Menarik. Jangan beranggapan kita yang paling tahu segalanya, paling hebat dan sebagainya. Kita coba melihat keluar. Ya. Hal apa yang bisa menggiring kita bisa memotivasi diri kita. Betul. Ya. Banyak kisah-kisah sukses di sekeliling kita. Apa salahnya kita mengetahui, membaca, mendengarkan? Apalagi era sekarang ini kan gampang sekali untuk mendapatkan informasi itu, Mas Eko. Betul. Jadi nggak usah khawatir juga kita masuk ke komunitas-komunitas yang tidak biasa kita masuki. Betul. Nggak usah takut nggak nyaman gitu ya. Betul. Karena di situ kita bisa mendapatkan inspirasi. Nah itu dia. Kita mencoba mengambil sesuatu yang positif, yang bagus, yang sudah dicapai oleh orang lain, atau dalam suatu cerita yang memang menarik untuk bisa mengangkat motivasi kita. Seperti itu kira-kira. Banyak kok buku-buku tentang motivasi di pasaran juga bisa kita baca sehingga membuat kita siap untuk bisa menjaga motivasi diri kita. Mas Yayut, kelawan kata dari motivasi itu kan demotivasi itu. Sering juga diomongin orang. Betul. Suatu perilaku seseorang yang secara tidak sengaja mendemotivasi orang lain. Ya, itulah yang sering terjadi. Terutama di dunia kerja mungkin kita hadapi. Bos kita. Betul. Macam-macam ya gaya seorang bos di dalam menghadapi bawahannya. Ya. Dia ada seorang bawahan yang begitu rajin, motivasinya tinggi, apa segala macam. Tapi ketika dia sudah mencoba menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dia laporkan kepada bosnya cuma bilang, apa ini kayak gini? Demotivated lah dia. Itu bisa membuat seorang bawahan demotivasi. Ya, itu banyak terjadi juga di kampus itu atau di sekolah. Bisa jadi. Guru sama dosennya bukannya memberikan spirit mendidik, tapi malah mendemotivasi peserta didiknya. Jadi seorang guru atau seorang pendidik pun tentunya dibutuhkan kemampuan untuk bagaimana memotivasi bawahan dengan cara yang tepat. Saya jadi ingat salah seorang guru saya itu waktu saya ngambil S3. Jadi ada pertanyaan di mana salah satu teman saya itu merasa kesulitan untuk menjawab, tapi dia menjawab apa adanya. Harapan dia, udah saya paling rendah deh nilainya gitu kan. Betul. Ya. Tahu nggak dibales sama dosennya tulisannya apa? It's a good start. It will be better if, dia kasih tahu gitu. Betul. Ya dia mulai bahkan loh, it's a good start. Walaupun dia salah gitu. Betul. Tapi dikasih tahu ini permulaan yang baik. Ya. Akan lebih bagus kalau kamu begini-begini. Wah, luar biasa banget itu. Excellent. Ya. Cara seorang guru menyampaikan pesan koreksi tanpa menjatuhkan. Bukan bilang menjustifikasi kamu salah, nggak belajar gitu. Langsung demotivasi tuh. Alangkah baiknya kalau pihak-pihak yang berperan, yang membutuhkan kemampuan untuk itu mau belajar, peduli, baca. Banyak kok sumber referensi yang bisa dipelajari soal itu. Itu kemudian juga tidak kalah pentingnya, Mas Eko. Motivasi itu nggak begitu saja ada terus, dia harus di-maintain. Dipelihara, dirawat, dipupuk, dirawat. Betul. Kalau enggak, jangan beranggapan wah sekali saya suntik motivasi selesai. Akan selesai sampai akhir. Tidak, dia harus dirawat terus. Ya itu sama kayak motivasi ngejar pacar,
Betul. gitu kan? Betul. Nah, begitu jadi motivasi, Nah. terus diputusin, demotivasi. Nah, kayaknya Nggak mau lagi. pengalaman pribadi nih Mas Eko. Enggak, teman saya yang lain. Oh, teman yang lain. Nah, kemudian itu yang perlu kita lakukan ya. Bagaimana memelihara ya bahwa kondisi seseorang tidak selalu bisa stabil ya. Ada saatnya dia turun. Iya. Harus kita sadari itu pasti terjadi. Pada saat itu terjadi, kita coba lakukan. Kita angkat lagi dia. Ya. Juga membuat seseorang menjadi nyaman, mempertahankan motivasinya kalau dia mengerjakan sesuatu yang sesuai passionnya. Ya, happy, senang. Saya dengar Mas Eko juga senang main musik. Ya. Nah, ini sesuatu yang saya yakin pasti berlatar belakang passion. Misalnya. Karena senang. Betul. Kalau nggak senang, nggak mungkin bisa menghayati. Ya. Kira-kira seperti itu, Mas Eko. Jadi saya ngelihat tadi kayak kalau kita hidup tuh kan kayak roller coaster gitu ya. Betul. Kalau kita naik roller coaster kan pas naik deg-degan, pas turun teriak ya. Tapi sama-sama sama-sama asik gitu loh. Betul. Pada saat kita lagi susah apa senang asik gitu karena punya motivasi untuk mencapai tujuan kita tadi. Betul. Nah, itu kira-kira poin-poin yang saya nilai penting untuk disampaikan di dalam pembicaraan sore hari ini, Mas Eko. Latihannya gimana nih kalau misalnya kita pulang nih, penonton mau pulang nih, apakah dimulai dari apa tadi? Mulai refleksi atau meditasi atau apa enaknya paling mudah biar teman-teman YouTube bisa mulai mencoba, terutama mereka yang merasa sekarang lagi terdemotivasi karena dimarahin bos, betul, ya direndahkan sama pendidiknya misalnya, gagal mencapai sesuatu, kemudian disalah-salahin sama calon mertua, nah itu kan demotivasi tuh. Betul. Apa yang paling mudah kita bisa lakukan? Nomor satu yang bisa kita lakukan adalah jangan merasa ketika itu terjadi poin-poin yang Mas Eko sampaikan, maka bumi ini runtuh. Oke. Tidak, ya itu harus diyakini. Tidak akan runtuh. Ya. Karena sebuah kegagalan itu adalah proses untuk meraih keberhasilannya. Kira-kira seperti itu. Jadi camkan betul, jangan merasa ketika gagal di satu tahapan bumi ini sudah hancur. Tidak. Kita nggak gagal kok. Betul. Hampir berhasil. Hampir berhasil. Nah, itu pilihan kata-kata yang bagus itu. Iya. Oke, demikian mungkin Mas Eko ya. Luar biasa sekali Mas Jayut. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon memberikan satu quote atau pesan penting terakhir untuk para pemirsa kita. Baik, pesan saya di tengah situasi belakangan ini, kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk tetap berusaha, ya, supaya motivasi kita itu tetap ada di posisi yang bisa membuat kita tetap hidup. Oke. Ya, bukan mati motivasinya. Oke, luar biasa. Itu, Mas. Iya, orang berani mati sedikit, tapi berani mati itu banyak. Yang berani hidup sedikit gitu. Nah, itu dia. Terima kasih Mas Jayut. Teman-teman sekalian, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pemenang.